saya kesini adalah ingin mendiskusi tentang program saya ya Pak ya. Intinya itu tentang apa ya Pak ya. Dan menurut Bapak bagaimana tulisan murid kita di sekolah ini? Ya, untuk tulisan siswa kita tuh belum, ya masih jauh dari kata sempurna. Jadi perlu mungkin pendekatan, perlu perbaiki teknik penulisan. Menurut Bapak itu kenapa kita perlu memperbaiki tulisan itu dalam setiap murid? Ya, mungkin sekarang itu karena kurikulum berubah, jadi untuk pendekatan untuk untuk misalnya penulisan itu kurang diperhatikan. Mungkin dari dasar dari SD dan SMP itu kurang perhatikan, dari SMA itu sulit kita seperti mengajar lagi dari awal. Jadi kalau ya dibimbing lagi untuk pendampingan. Kalau berdasarkan angka Pak 1 sampai 100 itu penulisan anak-anak rata-rata itu gimana Pak? Apakah dari 10 atau 80% itu bisa dibaca semua atau bagaimana? Untuk dibaca semua bisa, jadi tidak semua, mungkin tergantung dari asal sekolah, di mana mereka berasal sekolah itu. Tapi ada yang bagus, ada yang rapi tulisannya, kemudian penulisannya bagus. Tapi ada beberapa itu yang mungkin ada pendampingan terus. Kalau Bapak sebagai guru bahasa Indonesia itu bagaimana cara Bapak itu melatih mereka itu menulisnya rapi? Ya mungkin ada beberapa misalnya untuk huruf itu perlu diperhatikan. Ada beberapa yang belum tahu menulis huruf itu dengan benar. Jadi perlu misalnya ada beberapa yang itu kita suruh maju, lalu ada yang salah itu kita langsung perbaiki. Mengatakan oh ini kurang tepat atau ini kurang pas. Untuk kegiatan memperbaiki keterampilan menulis mereka itu apakah dalam persekitaran pembelajaran bahasa Indonesia tiap waktu atau hanya seminggu sekali, sebulan sekali? Bagaimana? Mungkin pada waktu untuk misalnya penulis ada kan tidak semua pembelajaran itu ada kegiatan menulis, ada diskusi, kemudian ada mereka presentasi. Tapi ketika menulis secara individu itu yang mungkin yang diperhatikan sambil kita membenahi atau menyampaikan hal-hal misalnya yang kurang tepat atau kurang pas dalam penulisan. Ya. Dalam menulis ini kan Pak, termasuk dalam literasi ya. Ya. Ya, sepengetahuan Bapak, kebijakan sekolah yang mendukung literasi murid itu atau bagaimana dalam ya, literasi ini kan kalau mau dilihat lebih ke kebiasaan membaca. Cara kita menyuruh mereka untuk menulis, tapi untuk menulis ini lebih ke kegiatan pembelajaran. Kalau saat literasi itu biasanya kita tidak menyuruh mereka, tapi mereka menyampaikan apa yang mereka baca lalu dijelaskan lagi apa yang mereka baca. Kalau program sekolahnya? Program sekolah ya literasi berjalannya untuk membaca, tapi kalau untuk menulis itu belum. Jadi mungkin lebih penekanannya itu kegiatan yang lain. Ya mungkin dalam kalau hari Jumat kebetulan saya kan jarang masuk di hari Jumat. Jadi untuk kegiatan itu tidak pernah, mungkin lebih kegiatan lain, jarang untuk kegiatan menulis. Tapi kalau membaca, mendengarkan berita atau misalnya berita menonton video itu sering dilakukan. Kemudian apakah kita bisa sebagai guru nih Pak memperbaiki tulisan murid itu Pak? Kan jenjang mereka kan sesuai fase kan mereka ya, seharusnya udah rapi. Udah lewat sebenarnya. Ya, udah lewat. Gimana tuh caranya? Selain kita masih tahu itu. Ya mungkin ketika ulangan. Jadi ketika ulangan itu kan mereka sudah pasti masing-masing siswa itu menulis. Nah, jadi saat itu kita menjelaskan misalnya dalam penulisan yang kurang tepat, penggunaan tanda baca, atau penulisan huruf kapital atau huruf kecil yang belum tepat. Nah, saat itu kita menyampaikan. Jadi pengoreksian. Ya, ketika mengoreksi lalu setelah koreksi itu kita jelaskan. Berarti dalam setiap ini ya pembelajaran ya. Ya, pembelajaran. Kemudian apa nih harapan Bapak nih kalau untuk keterampilan menulis di anak SMA itu Pak? Ya harapan saya itu mereka sudah bisa sebenarnya. Mereka bagi yang belum bisa jadi perlu mungkin belajar mandiri, bahkan
ada beberapa siswa itu kalau suruh mereka belajar sambil melihat tulisan yang diketik atau tulisan yang sudah bagus itu mereka meniru, mungkin mengeja lagi lalu mau menulis lagi seperti awal mereka belajar menulis. Terima kasih tanggapan Bapak. Tapi Pak, saya punya program ini Pak, namanya Mechan ya Pak ya, mengarang menulis cantik ya. Kemudian proses pengajarannya itu tetap menggunakan tangan, keterampilan menulis mereka ya. Jadi di kelas itu ada namanya dinding refleksi. Jadi mereka itu bebas mengeluarkan ide atau pendapat, kemudian ditulis dalam secara kertas sambil atau serta kita menilai tulisannya. Ya tetap kita menitik beratkan rapinya dulu ya Pak. Kalau udah rapi itu kan bisa dibaca oleh semua orang. Dan itu baru ditempel di dinding yang namanya dinding refleksi itu. Kemudian program saya ini adalah mengarang dan menulis Pak. Nanti dia itu ada buku harian. Jadi buku harian itu umum, bisa dibaca oleh semua orang tentang aktivitas dia itu sekolah setiap harinya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya kira itu program yang bagus. Seandainya semua pelajaran itu dibuat seperti itu, jadi kita tidak menunggu pas pelajaran bahasa Indonesia, tapi pelajaran lain juga ketika misalnya penulisan yang kurang tepat, kita guru sudah pasti dia bisa mengoreksi atau melihat tulisan siswa. Jadi mungkin di saat itu kita langsung perbaiki atau menyampaikan bahwa ini kurang atau tidak tepat. Sehingga dengan demikian itu secara kolektif mereka akan kita secara kolektif menyampaikan, lalu mereka itu akan tersadar bahwa selama ini penulisan mereka atau mereka itu seharusnya sudah bukan lagi belajar menulis tapi sudah rapi, seharusnya sudah bisa. Kalau tentang buku harian, bagaimana Pak? Saya menyuruh mereka itu mengeluarkan pendapat atau ide itu dalam buku harian. Ya, buku harian itu kan seperti merefleksi diri. Jadi apa yang mereka lakukan setiap hari itu dibuat, kemudian saya juga pernah melakukan itu, menulis bahkan seperti riwayat hidup mereka dari awal. Jadi mereka menulis lagi dari apa yang mereka alami, kemudian pengalaman mereka itu dibuat dalam buku harian. Terima kasih Pak Nikoya atas kesempatannya dan tanggapannya, refleksinya. Semoga program saya ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas dukungannya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Luar biasa. Baik ya, luar biasa ya. Terima kasih atas kesempatan kalian yang sudah meluangkan waktu untuk Ibu. Jadi tujuan Ibu itu ingin berdiskusi kepada kalian ya tentang program hidup. Yang pertama Ibu akan bertanya sepengetahuan kalian apa itu literasi? Membaca, Membaca apa lagi? menulis, mendengar, mengamati apa lagi? Dan itu aja. Kalau program di sekolah kita yang literasi itu ada nggak kira-kira? Sudah berjalan? nonton Ya, untuk barang ya. Itu namanya literasi digital. Ya, kalau untuk barang itu literasi digital. Nah, di dalam literasi ini ada membaca, ada menulis. Nah, Ibu itu ingin menekankan menulis. Apakah kalian suka menulis? Kalau misalkan kalian sedang marah atau sedang ingin sesuatu itu, apakah kalian langsung melakukan atau tulis duluan? bukan kamu Dua-duanya ya. Kalau kalian punya perasaan atau ide atau pendapat itu, pernah nggak nulisnya di buku yang khusus? Pernah ya. Isinya itu kira-kira makan sehari-hari ya. Kalau teman dekat punya teman kalian percaya? Percaya. Kalau dengan buku-buku khusus kalian yang tulis itu, percaya nggak dengan pulpen kalian itu? percaya. Percaya ya. Lalu mengapa kita itu perlu menulis? Kalau menulis itu kan masuk dalam literasi. Kenapa kita itu udah di zaman sekarang itu zaman modern, udah HP-nya udah ada semua, komputernya udah ada semua, tabletnya udah ada semua. Kenapa kita tuh perlu menulis?
Ada yang tidak bisa menulis huruf A, B, C, D. Kenapa kita perlu menulis? Untuk menambah pengalaman. Pengalaman. Siapa yang cantik tulisannya? Jadi bisa bagus. Bagus ya. Dalam sehari itu berapa kali kamu menulis? Atau mungkin ada trik khusus atau kamu memang sukanya menulis? Suka menulis Bu. Suka menulis ya. Ya, suka menulis boleh ya. Kenapa kita perlu menulis? Yang pertama, kalau ibu tugaskan biologi, kalian harus menulis jawabannya, ya kan? Nah, jawaban kalian itu harus bisa ibu baca. Ketika jawaban kalian tidak bisa ibu baca, maka nilainya ya tidak dapat, gitu. Tidak ada nilai, ya. Jadi menulis itu menggunakan tangan, berarti itu adalah keterampilan tangan, ya. Itu adalah nilai keterampilan. Nah, tadi kalian bilang tulisan kalian jelek. Jelek itu di mana? Kurang rapi. Enggak bisa dibaca. Bisa sih dibaca. Bisa dibaca, tapi saya bisa. Baca sendiri ya. Bagaimana melatihnya supaya rapi itu? Apakah menunggu perasaan kalian tenang? Atau bagaimana? Bisa sih bagus. Tergantung mood ya. Tergantung mood ya. Iya, Berarti bos, harus ada orang tuh yang matanya besar, matanya kecil. Benar nggak sih? Pen itu harus ada yang matanya tajam, Harus kecil. Ada yang harus besar. Ya. Jadi ada jenis pennya ya. Kemudian dalam proses pembelajaran kalau di kelas itu sering ya kalian itu suruh menulis banyak. Dulu ibu itu punya, dulu kalau ibu sekolah itu ada yang namanya CBSH, catat buku sampai habis. Kalian masih ada kan? Jadi kalau kalian ingin rapi itu berarti kalian harus menjemur dulu ya. Kemudian pennya juga. Berarti keterampilan menulis itu sebenarnya kalian ada kan? Ada ya. Yang punya jari. Berapa orang? 1, 2, 3 orang yang lain cetak semua di postingan. Lewat ini HP ada Bu. Lewat apa? Yang ada di Twitter. aku sendiri. Biasanya juga bisa dari situ. Catatan di HP. Dan itu kalau menurut kalian nih, kebijakan sekolah dalam menerapkan literasi sudah baik? Kurang ya. Kenapa dibilang kurang baik? Kurang berjalan atau kurang lancar? Karena cuma kita aja kayak cuma satu, tapi kayak nggak efektif. Apalagi kalau banyak belum bisa diefektifkan sama kita sama dulu. Belum tersusun rapi ya. Oke. Ada nggak dari guru bahasa Indonesia itu materi yang khusus mengarang? Nggak ada. Mengarang menulis. Ada ya. Kalau misalkan kalian suruh mengarang, mau nggak? Mengarang misalkan dalam keseharian ya aktivitas